sebenarnya permasalahan ini di lapangan dan peluang bisnis seperti apa yang bisa kita ambil dari permasalahan ini. Dari riset lapangan yang tim marketing lakukan, seberapa nyatanya sih sebenarnya masalah ini di kalangan mahasiswa dan seberapa besar peluang cuan yang bisa kita ambil dari masalah ini, Alisa? Dari riset yang dilakukan Kementerian sendiri, itu ditemukan beberapa masalah utama seperti harga, akses, dan juga harga dari segmentasi pasar kami. Nah, yang pertama itu dari harga, buku yang rata-rata harganya mahal, namun hanya dipakai untuk satu semester saja. Nah, itu dinamakan adanya kerugian dalam masa pakai dan juga harga jualnya. Lalu yang kedua itu adalah akses, di mana buku sering digunakan pada saat UAS, namun kosong karena eh, banyaknya jumlah mahasiswa. Lalu paradoks, di mana mahasiswa butuh buku fisik untuk referensi valid, namun tidak ingin terinterupsi oleh AI. Nah, dari segmentasi pasar kami sendiri, 76%-nya responden hanya mampu mengeluarkan sekitar 100.000 per bulan untuk buku. Dan dari 80%-nya itu menyatakan bahwa harga mahal sebagai yang patut utama. Dan dari hasil responden kami bahwa mayoritas tertarik pada layanan sewa buku harganya dengan harga 3.000 sampai 5.000 per hari. Baik, terima kasih dari tim riset tim ya. Mungkin dari memfasilitasi akses tersebut secara nyata, mungkin dari penanggung jawab digital dan customer service kepada saudara Jazi, solusi apa yang Netcorner bakal tawarkan adalah pengalaman mahasiswa ini lebih mudah, murah, tapi tetap menguntungkan terhadap bisnis ini. Untuk menjawab kebutuhan tersebut, kita akan menawarkan tiga solusi utama dan merancang agar segmentasi kita dapat mendapatkan akses buku yang lebih mudah, terjangkau, atau memberikan bisnis bagi perusahaan. Pertama, kita menyediakan penjualan buku bekas berkualitas. Setiap buku akan melalui proses quality control yang memastikan kelengkapan, kondisi fisik, dan kelayakannya sehingga segmentasi kita dapat memperoleh buku dengan harga lebih ekonomis jika terdahulu. Kedua, kita menyediakan layanan penerimaan buku dengan harga sekitar 3.000 hingga 5.000 per hari. Solusi ini ditujukan bagi segmentasi kita yang membutuhkan buku dalam jangka pendek seperti selama 1 semester atau untuk menyelesaikan kebutuhan akademik tertentu. Ketiga itu kita menggunakan platform website yang memudahkan pelanggan dalam melihat katalog buku, mengecek ketersediaan stok, melakukan pemesanan hingga melakukan transaksi secara online. Melalui ketiga layanan tersebut, e-commerce tidak hanya menjual buku, tapi menyediakan akses yang lebih fleksibel, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan segmentasi kita saat ini. Demikian dari saya ingin Next kita ke divisi operasional, ke saudara Lydia. Konsep penyewaan buku fisik begini kan risikonya lumayan tinggi ya, dan namanya juga mahasiswa kadang bisa ceroboh ataupun lupa. Nah, dari sisi operasional, gimana sih cara kalian masih memasukkan buku ini terus ada, dan bagaimana situasinya seperti apa kalau misal buku yang disewakan itu balik dalam keadaan rusak, basah, ataupun malah hilang tersebut? Bagaimana sih cara mengatasinya oleh operasional? Baik, sebelum menjawab pertanyaan dari Bapak Hanif, mungkin saya akan menjelaskan terlebih dahulu bagaimana strategi operasional yang akan kita lakukan nantinya. Dari segi operasional kita akan memiliki 4 tahap, yaitu mulai dari pengadaan. Nah, pada pengadaan ini kita akan memakai sistem buyback, yaitu kami akan membeli kembali buku bekas dari mahasiswa yang sudah menyelesaikan semester akhirnya atau para pelajar yang sudah masuk ke semester
Mungkin kira-kira ya seperti itulah gambaran dari Bitcoin yang kita bentuk ya rekan. Mungkin dari esensinya melalui Bitcoin ini kita tidak hanya menawarkan ekosistem yang membantu mahasiswa menghemat biaya kuliah, tapi juga seperti yang Lydia sampaikan tadi, secara hitungan angka dan operasionalnya model bisnis ini sangat visible dan dirancang untuk memberikan keuntungan yang berkelanjutan. Nah, pasarnya sudah tervalidasi